بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema Al-Quran menantang manusia modern. Pada tema yang lalu dikatakan bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berbeda sama sekali dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Apa kira-kira yang melatar belakangi hal tersebut, Pak Iswan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tema ke 131, Pak Julia. Nah, kalau sebelumnya saya pengen nyampaikan dulu, kita kan sudah mengatakan, kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini kan memiliki karakter yang abadi. Artinya karakter yang abadi, karakter ini ditunjukkan oleh adanya aspek rasionalitas yang mendahului pengetahuan empiris. Nah, kemarin sudah kita jelaskan di dalam beberapa tema yang lalu, ya, pengetahuan empiris yang di dalam Al-Quran kemarin pada waktu kita membahas Ali Imran ayat 7. Nah, di situ dikatakan ada istilah mutasyabihat, adanya keserupaan. Kita sudah jelaskan juga sesuatu yang mendahului tapi bersifat tasyabuh gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, dengan demikian artinya apa? Setiap kali kita maju di dalam ilmu, sains dan teknologi, semakin bertambah maju, maka tesis-tesis Al-Quran ini selalu masuk di dalam pemikiran manusia. Nah, sehingga disinilah yang kita katakan adanya pembuktian langsung. Artinya apa yang didapat oleh sains, teknologi langsung, Al-Quran menunjuk gitu. Nah, inilah Al-Quran juga Al-Quran juga menyampaikan sebagaimana kalau kita lihat di Al-Hajj ayat 54 itu, Allah mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika. Jadi kalau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu dia tahu sesungguhnya Al-Quran ini memang benar dari Allah, sebab setiap pemikirannya langsung dia menunjuk. Nah, demikian juga terhadap fenomena seperti kalau kita lihat di surah Fusilat, di surah Fusilat 59, Allah katakan sanurihim ayatina fil ardi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Di sini Allah mengatakan akan kami perlihatkan tanda-tanda di seluruh afak, di seluruh afak penjuru, di seluruh penjuru langit, di seluruh penjuru dunia ini, bahkan di dalam diri kamu sendiri. Nah, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, ini yang kita maksudkan, bahwa Al-Quran selalu sejalan, bahkan dia mendahului dunia empiris yang didapat oleh manusia. Dari penjelasan tadi, apakah Al-Quran juga dapat dipandang sebagai alat uji atau perbandingan terhadap peristiwa alam dan peristiwa sejarah Al-Quran? Nah, kalau itu sekarang kita lihat dulu dari sisi Al-Quran, dari sisi linguistik, dari sisi bahasa itu sendiri. Nah, dari sisi bahasa,
Al-Quran ini juga berasal dari kata istiqra. Nah, istiqra ini dia bermakna penelitian atau pengujian, dan juga dia bisa bermakna antara dua, membandingkan. Nah, ini dari makna daripada diambil dari kata istiqra dengan akar yang sama gitu. Nah, jadi Al-Qur'an juga dapat menjadi alat uji atau alat-alat perbandingan baik terhadap pemikiran-pemikiran rasionalisme yang tadi kita sebut di surah Al-Hajj 54 itu, ataupun pemikiran-pemikiran tentang tentang alam, tentang ayat, empirisme, bagaimana yang kita sebut di surah Fussilat 59 surat 59 tadi. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, misalnya surah Al-Anbiya lah. Kita ambil surah Al-Anbiya ayat 30 itu Allah katakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun. Nah, ini Allah menjelaskan nih bahwa sebelum sebelum sesuatu alam semesta ini dipisah, sebelum terjadi langit dan bumi, Allah katakan bahwa ini langit dan bumi dulu jadi satu kesatuan, dia bentuknya satu benda padat. Sebelum ada pemisahan, sebelum ada pemisahan gitu. Nah, terus dikatakan juga Allah memberikan informasi bahwa sesuatu itu bisa hidup itu kalau ada zat cair hidrogen yang dia bersatu dengan oksigen sehingga dia menjadi air gitu. Nah, inilah Allah menggunakan kata minal ma. Jadi sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, ini yang disebut oleh Al-Anbiya ayat 30 gitu. Nah, kita tahu bahwa uji sains menyatakan bahwa kehidupan ini dimungkinkan harus adanya zat cair. Nah, adanya zat cair inilah yang membuat sesuatu bisa tumbuhnya, adanya suatu kehidupan. Nah, fakta ini baru di dunia modern ini dikemukakan, padahal ya, ini yang tadi saya katakan, Al-Qur'an ini rasionalitasnya mendahului pengetahuan empiris tadi gitu. Nah, karena apa? Karena apa yang disebut oleh Al-Qur'an bahwa adanya pemisahan, peledakan segala macam sehingga terpisahnya langit dan bumi ini udah disebut Allah, termasuk sesuatu itu harus, kehidupan itu dia muncul berasal dari air gitu. Nah, 15 abad yang lalu Al-Qur'an sudah menyebutkan hal ini gitu. Nah, ini yang kita katakan bisa jadi alat perbandingan, bisa jadi alat alat uji, bisa jadi juga untuk penelitian gitu. Tadi dikatakan Al-Quran memiliki aspek rasionalitas yang mendahului dunia empiris dalam bentuk mutasabihat. Berarti Al-Quran memuat hakikat atau realitas wujud mutlak. Nah, jelas kalau itu kan udah sering kita katakan. Allah dulu ketika kita membahas soal hak. Nah, ini kan kita katakan bahwa hak ini memiliki suatu realitas wujud mutlak gitu. Nah, Al-Qur'an memuat realitas wujud mutlak tapi pemahamannya relatif terhadap wujud mutlak tadi gitu. Artinya apa? Di dalam setiap momen, jadi manusia bisa memahami dari sisi dari sisi relatifnya. Untuk apa? Sisi relatifnya ini dari sisi relatifnya ini dia memahami wujud mutlak itu gitu. Nah, wujud mutlak yang terkandung di dalam material Al-Qur'an inilah yang disebut dengan az-zikir. Nah, kita pernah membahas az-zikir pada waktu beberapa tema yang lalu. Salah satu makna az-zikir kan adalah
kesadaran, dalam makna kesadaran. Nah, disinilah Allah realitas mutlak itu disebut dalam makna zikir. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat Allah ada di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Jadi Allah lah yang menurunkan az-zikir dan Allah lah yang menjaganya. Nah, ini biasanya kita pahami surah Al-Hijr ayat 9 ini Allah menurunkan Al-Qur'an di otak kita langsung Al-Qur'an yang kita pegang ini dan Allah lah yang menjaganya. Nah, padahal yang dimaksudkan Al-Qur'an di sini, yang dimaksud Al-Qur'an az-zikir ini realitas wujud itu gitu. Nah, realitas wujud yang dijaga oleh Allah itu gitu. Kalau misalnya yang kita maksudkan adalah yang diturunkan Al-Qur'an itu teks-teks wahyu yang diturunkan yang dicatat di berbagai media kertas itu ada tulang, katanya ada ini sampai dengan yang sekarang kita pegang. Nah, ini kan udah banyak terjadi perubahan nih. Baik cara penulisannya, baik ada tambahan mahrajnya, baik dari dialeknya. Ini sudah ada perubahan, artinya dialeknya juga ada perubahan. Makanya perlu diberikan tanda baca supaya ada penyeragaman. Nah, kalau kita baca sejarah ketika pengumpulan mushaf Al-Qur'an ingin dikodifikasi kan banyak dialek yang harus ini. Nah, keputusan yang terkenal keputusan Utsman bin Affan itu bahwa yang harus kalau ada perbedaan mendasar dialek katanya, nah semuanya seragamkan menggunakan dialek Quraisy. Nah, jadi yang dimaksud dengan wujud mutlak, realitas wujud mutlak tadi itu adalah yang terkandung bentuk kesadaran yang terkandung di dalam linguistik Al-Qur'an itu gitu, bukan linguistik itu sendiri gitu. Nah, ini ada dua, berarti ada dua nih Pak Jual, ada realitas wujud mutlak. Nah, ada realitas relatifnya gitu. Nah, realitas relatif inilah yang kita kerjakan sekarang gitu. Nah, tapi dia selalu mencari apa ada yang di dalam realitas wujud mutlaknya itu gitu. Bagaimana dengan sisi relatifnya tadi? Nah, kalau dari sisi Relatif. nah, dari sisi relatifnya tadi ini dia terus bergerak, terus bergerak dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian manusia yang bersumber dari yang tadi kita katakan adanya potensi atau kemampuan realitas wujud tadi. Nah, manusia bermain di sini gitu. Nah, proses inilah yang kita sebut yang kalau kita mengacu pada Ali Imran ayat 7 tadi, nah proses inilah yang kita sebut dengan proses tasabbuh melalui mutasyabihat. Nah, melalui proses tasabbuh inilah kita memahami hal-hal kandungan realitas wujud mutlak di dalam Al-Qur'an itu. Nah, semua proses tasabbuh ini digunakan juga istilah ini digunakan juga oleh para intelektual muslim di bidang di bidang sains, tauhid, bahkan kaum sufi juga ini menggunakan istilah tasbih ini. Nah, jadi istilah tasbih ini adalah satu keserupaan sistem. Nah, jadi kalau kita lihat, oleh sebab itu kalau kita lihat mengadakan penelitian atau perbandingan penelitian, pengamatan, perbandingan semua ilmu pengetahuan, sesuatu yang kita teliti, kita dapat, bahkan di dalam semua kehidupan ini bentuk sistemnya. Nah, bentuk sistemnya itu kalau kita lihat serupa yang ada di dalam di dalam Al-Qur'an gitu. Misalnya bagaimana dunia
fisika misalnya. Nah, adanya perputaran tentang atom misalnya apa. Nah, di dalam diri manusia juga. Nah, kalau kita lihat, nah ini adanya tasyabbuh, adanya keserupaan sistem. Nah, keserupaan sistem inilah yang menyebabkan Al-Qur'an itu dia mempunyai aspek rasionalitas yang mendahului pengetahuan empiris, sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan penelitian itu dia selalu kembali kepada Al-Qur'an gitu. Nah, jadi jika kita ingin melihat misalnya tadi kan kita katakan relatif, tadi kan dia tergantung pada saat kita melakukan penilaian terhadap realitas wujud gitu. Nah, misalnya gini, kalau kita melihat pemikiran Ibnu Katsir misalnya, atau kalau kita melihat kita mau tahu Ibnu Taimiyah, nah kita harus kembali, kita harus mundur melihat karya-karya oleh beliau-beliau itu, bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana pengaruh kultural pada masanya gitu. Nah, artinya apa? Artinya pengetahuan yang dicapai oleh mereka ini adalah pengetahuan relatif terhadap wujud mutlak Al-Qur'an tadi gitu. Nah, jadi tafsirnya ini tergantung daripada dalam memahami Al-Qur'an ini tergantung dari pengetahuan relatif pada saat itu. Artinya apa? Apa yang dicapai oleh para pemikir masa lalu itu sesuai dengan zamannya, tapi bukan pengetahuan yang bersifat mutlak. Nah, itu adalah pengetahuan yang bersifat relatif. Artinya apa? Bisa jadi apa yang dicapai oleh masa lalu itu perlu dilengkapi, perlu ditambah, perlu disempurnakan. Nah, ini terus dilakukan. Nah, tidak seperti produk Al-Qur'an ini gitu. Nah, produk Al-Qur'an ini dia tidak berlaku, dia bukan relatif. Nah, Al-Qur'an ini dia tadi dikatakan realitas wujud mutlak. Artinya dia tidak berubah. Al-Qur'an al-an kama kana. Al-Qur'an yang kemarin, hari ini, besok dan yang akan datang ya sama saja. Ini tidak berubah gitu. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan tadi pemahaman sistem melalui sistem tasbih melalui pentakwilan. Nah, ini kita ambil dari pemahaman di Ali Imran ayat 7 itu. Nah, jadi ada keserupaan sistem yang ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia dengan apa yang realitas wujud yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang menyebabkan Al-Qur'an berbeda dengan produk-produk lain. Apakah di atas dasar ini merupakan salah satu keadaan atau situasi yang menyebabkan Allah menantang manusia untuk membuat semisal Al-Qur'an, bahkan menantang membuat satu ayat saja? Nah, kalau kita lihat tadi kan kita lihat apa yang kita kan ada realitas wujud mutlak di dalam Al-Qur'an, nah gitu. Nah, yang terkandung di dalam linguistik. Tadi kan kita katakan gitu. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan kita bicarakan realitas wujud mutlak. Sekarang kita lihat yang di luarnya, linguistiknya gitu. Nah, kalau kita lihat bentuk linguistik daripada Al-Qur'an ini, dia ada dua bentuk. Nah, kita ambil contoh lah. Nah, misalnya gini, sekarang kita di dalam sisi linguistik, kita punya dua bentuk yang kita kenal di dunia ini dalam bentuk karya. Yang satu itu karya yang bersifat ilmiah objektif. Nah, karya ilmiah objektif ini maksudnya
kitab-kitab yang ditinggalkan atau yang dibuat yang lalu ataupun hari ini, misalnya kitab-kitab yang dibuat oleh atau yang terkenal lah, misalnya Einstein atau Newton. Nah, ini kimia tentang gravitasi, ini kan? Atau di kita sini Habibie lah misalnya. Ini linguistik dalam bentuk objektif ilmiah. Artinya apa yang dijelaskan itu semuanya bersifat ilmiah dengan kajian-kajian gitu. Nah, itu linguistik yang pertama yang kita tahu saat ini di dunia ini. Ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua, linguistik dalam bentuk prosa atau puisi. Ya kan? Artinya gini, satu ada buku ilmiah, satu ada buku prosa atau puisi. Misalnya Rendra lah, Rendra puisi ini kan, atau yang terkenal lah William Shakespeare misalnya, yang cerita Romeo dan Juliet segala macam, banyak. Artinya kita udah paham nih, ada bentuk ilmiah, karya linguistik ilmiah, ada bentuk karya linguistik yang bersifat prosa atau puisi. Nah, ini dua ini ya. Nah, linguistik Al-Qur'an dia memuat dua ini gitu. Dia sekaligus. Dia dalam satu buku ini dia merangkai sekaligus antara prosa dan puisi ini sekaligus gitu. Artinya di dalam linguistik Al-Qur'an ada yang kita kenal sekarang mukjizat katanya dalam sisi bahasa linguistik. Ini orang sastra Arab aja yang tahu. Ini dari segi linguistik yang prosa puisi ini gitu. Nah, sekarang kita banyak berpikir tentang linguistik dari segi prosa dan puisi. Maksudnya itu pun enggak nyampe, enggak jelas nih. Waduh, alangkah enaknya suaranya melantun. Kata-katanya itu bagus kalau kau tahu dalam bahasa Arab, tergetar hatinya. Nah, ini linguistik dalam bentuk puisi. Ini kan sehingga kita dibacakan, kita bergetar, kita bergerak, hati kita wajilat qulubuhum. Nah, ini puisi gitu. Nah, kita sekarang arahnya ini. Kalau mukjizatnya hanya ini, berarti sastrawan Arab saja yang tahu. Orang Arab biasa pun yang tidak mempelajari sastra, dia tidak tahu bagaimana indahnya bahasa Al-Qur'an itu gitu. Nah, Al-Qur'an memuat ini gitu. Dua. Nah, dua inilah yang ditantang oleh Al-Qur'an, yang ditantang oleh Allah. Bisa enggak kamu membuat imitasinya? Bisa enggak kamu membuat cangkokannya yang kayak ini, yang mislihi ini? Nah, makanya di surah Al-Hud 13 itu Allah katakan, katakan pada mereka tuh, fa'atu bi asyri suwarin mislihi muftarabat. Artinya apa yang katakan? Coba kamu kamu buatkan, kamu berikan kepada kami. Mana? Bisa enggak kamu membuat imitasi bi asyri suwarin? 10 surah saja. Nah, kalau 10 surah saja kamu bisa muftarabat, iftara itu merekayasa, membuat imitasi, membuat ini. Nah, ini silakan kata Allah. Nah, inilah yang dituntut, yang tadi Pak Jul katakan, Allah menuntut, coba datangkan saja 10 surat kata Allah. Nah, bisa enggak kamu? Maksudnya bisa enggak kamu membuat, kamu jadikan satu gitu. Nah, itu silakan saja katanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah. Bisa Pak Iswan memberikan contoh pemahaman tentang duplikat yang dimaksud? Kan tadi kan saya katakan bahwa ada dua linguistik nih. Linguistik objektif tentang sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, linguistik prosa dan puisi. Atau sederhananya gini dah. Misalnya gini Pak Jul. Cerita Romeo dan Juliet yang dikarang oleh William Shakespeare, atau kita di Indonesia ini kisah cinta Ainun dan Habibie. Ini kan prosa puisi nih, atau Rendra ini, ya kan? Nah, terus kita ambil lagi satu buku Newton, buku apalah misalnya di Indonesia nih,
buku Habibie tentang pesawatnya atau apanya, tentang ruang angkasanya. Ini kan dua nih. Dua ini enggak nyambung ini. Ya kan? Nah, Al-Qur'an memuat dua ini gitu. Dia sambung. Nah, Allah menantang, coba kau buat, bisa nggak bikin 10 surah. Nah, 10 surah itu temanya banyak. Taruhlah surahnya satu surah ada 3 ayat misalnya. Dua ayat kan, ada surah yang 3 ayat. Nah, berarti kalau 10 surah ambil yang paling kecil 30 tema. Berarti kamu harus membuat tema 30 tema ini yang berkaitan bagaimana kamu menjelaskan hubungan antara percintaan Romeo dan Juliet atau Habibie tadi dengan kasus perputaran elektron fisika gitu. Nah, ini dia harus dalam satu buku ini. Nah, ini ya kalau saya sih katakan orang gila ini kalau sekarang ini yang bisa membuat satu buku yang isinya puisi prosa tapi mengandung penjelasan ilmiah tentang ayat-ayat alam semesta. Nah, sampai ini tak ada nih Pak Jul. Sampai hari ini kan tak ada, orang gila kali yang mau menggabungkan antara kehebatan puisinya dengan kehebatan sains teknologinya. Misalnya kita kaget kenapa? Wah, Rendra ada membuat puisi tapi bentuknya telah membongkar ilmu pengetahuan sains dan teknologi dengan kalimat yang bahasa linguistiknya tidak ada cacat bahasa. Artinya tidak ada cacat bahasa ini, cacat bahasa dalam konteks ilmu prosa puisi dan cacat bahasa dalam ilmu ilmiah objektif. Nah, ini yang dimaksud Allah, yang ditantang oleh Allah dalam membuat karya ini gitu. Bagaimana dengan tantangan Allah untuk membuat satu surah saja sebagaimana surah Yunus ayat 38? Nah, kalau itu tadi berapa satu? Satu surah. Nah, satu surah saja ya tetap. Artinya gini, kalau lu nggak mampu bikin 10, ya udah, gua minta satu aja gitu, satu surah aja gitu. Nah, artinya syarat-syarat ini harus dipenuhi juga di dalam indahnya bahasa dan pengetahuan sains dan teknologi ini gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat di dalam surah Yunus tadi, surah apa tadi Pak Jul sebut? Surah Yunus ya. Nah, itu kan dalam bahasa Arabnya Allah katakan am yaqulu naftarahu. Tidak patut kamu menganggap bahwa yang disampaikan Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini, kamu anggap Muhammad ini merekayasa itu. Nah, kalau kamu mampu, kata Allah mengatakan pada Muhammad, qul, katakanlah, sebenarnya ini dapat kita katakan juga kepada orang lain kan. Nah, katakanlah fa'tu bisuratim mim misli, datangkanlah satu surat saja kalau kamu bisa. Nah, kalau kamu bisa mendatangkan satu surat ini, artinya satu surat yang redaksinya memuat tema-tema ilmiah, tema-tema puisi, tema-tema sains dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang ditantang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, sampai hari ini sih ya seingat saya, bukan seingat, memang tidak ada buku-buku yang memuat buku puisi tapi menjelaskan tema-tema sains dan teknologi. Nah, itu tidak ada. Nah, Al-Qur'an mampu menampilkan ini gitu. Sehingga orang sastra yang tak tahu ilmu teknologi, dia baca tergetar hatinya. Makanya orang Arab bilang, wah, ini baliftara. Ini rekayasa Muhammad nih, karena dia tak berani bilang Muhammad bohong kan. Nah, atau bal huwa syair. Wah, ini syair katanya. Nah, syair yang dibuat oleh Muhammad gitu. Nah, karena pada waktu itu orang Arab itu memahami secara sastra, secara linguistik dalam bentuk sastra gitu. Nah, sampai hari ini tidak ada.
Dapatkah diberikan contoh ayat-ayat yang menunjukkan adanya kesatuan antara teks sastra prosa atau puisi yang maknanya mengandung sains misalnya? Itu banyak. Tadi surah apa tadi? Surah Al-Anbiya ayat 30 itu kan udah kita jelaskan tuh. Kita bisa melihat ini. Nah, kalau dalam sisi puisi prosanya ini, sastranya, ayat itu kalau dibacakan kepada orang ahli sastra, dia tergugah gitu. Dia tergugah. Nah, karena kita bukan ahli sastra atau orang Arab yang tidak mendalami ahli sastra, dia tidak merasakan itu gitu. Nah, kalau apa yang ditanyakan Pak Jul tadi contoh lain misalnya kita lihat di surah Al-Fajr aja, Al-Fajr. Nah, ini Allah katakan wal fajar ya kan? Walayalin asyar. Nah, ini terus wasyafa'i wal watar. Nah, apa demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap, yang gendeng, yang apa ya, demi yang genap dan yang ganjil, ya kan? Terus walaili idza yasar. Nah, ayat-ayat ini kalau disebut dengan lantun hebat, orang yang memahami sastra Arab ini sangat tergetar hatinya gitu dengan ayat ini. Makanya misalnya kalau di dalam sholat misalnya ada orang yang mungkin yang terdekat yang mendengar ini wal fajar walayalin asyar, itu kan. Nah, ini wasyafa'i wal watar. Nah, di sini Allah menyampaikan kalau di dalam pemahamannya Allah katakan demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi apalagi itu malam apabila telah berlalu. Nah, ini apa dari sisi bahasa puisinya udah hebat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ilmiahnya. Wal fajar, demi fajar. Fajar ini kan munculnya kegelapan sehingga mendapat munculnya cahaya. Ya kan? Nah, demi terus walayalin asyar, walayalin asyar ini demi malam yang 10. Malam ini kan kita tahu bahwa malam ini adalah satu kegelapan. Artinya apa? Allah menjelaskan di sini sebelum muncul alam ini menerima cahaya, alam ini dia ada 10 tahap kegelapan sebelum adanya yang ayat di Al-Anbiya 30 tadi, sebelum peledakan gitu. Ini menjalani fase-fase ini gitu. Nah, fase-fase ini gitu. Nah, terus Allah katakan demi yang genap dan yang ganjil. Kita tahu pembentuk alam adalah helium dan hidrogen. Hidrogen 75% pembentuk alam semesta ini setelah ledakan, dan helium 24%. Tak berani dia katakan 25, 1% tak tahulah apa-apa kan. Nah, helium ini, kita tahu helium ini, atom ini kan mempunyai inti atom. Ya. Nah, helium ini inti atomnya, proton, neutron, elektron dan neutronnya itu bersifat genap. Sedangkan hidrogen, inti atomnya, proton, elektron, neutronnya ganjil. Kalau hidrogen itu kan 110 itu, neutronnya 11. Kalau helium kan berapa tuh? 33 kalau nggak salah. Nah, ini nomor-nomor. Ini genap dan yang ganjil. Jadi kata Allah, demi yang genap dan yang ganjil, ini tapi untuk hari ini yang bisa kita pahami gitu. Bahwa ini mungkin ke depan ada lagi, tapi dia tidak lari dari apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Nah, barulah setelah itu meledak, barulah apabila malam berlalu, barulah gelap berlalu sehingga timbul cahaya. Nah, ini urusan sains ini. Nah, ini yang mungkin saya dapat sampaikan, berarti betapa Al-Quran merupakan sesuatu yang bersifat realitas wujud mutlak, di mana informasinya, aspek rasionalitasnya ini mendahului oleh pengetahuan empiris manusia. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, berapa hal dapat saya sampaikan. Simpulan. Pertama, semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka semakin terbukti bahwa Al-Quran adalah benar.
Dari sisi linguistik Al-Quran berisi karya sastra dalam bentuk prosa dan puisi serta ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi dalam satu kesatuan yang tak mungkin dibuat atau dihasilkan oleh karya manusia. Oleh sebab itu Allah menantang manusia dan jin untuk membuat karya semisal Al-Quran. Pembacaan Al-Quran dapat dilakukan kapan saja, baik pada masa lalu, kekinian, maupun masa depan. Sampai hari ini tidak ada satu buku pun termasuk kitab wahyu yang memuat karakter dan kriterianya sebagaimana muatan Al-Quran. Demikian para pemirsa rahmati Allah, kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi